Indonesia Marsabesi bisa menyapa kembali di Tribun Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kecelakaan tunggal mobil terguling di Kolser Maluku Tenggara, 2 orang tewas. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 5:30 pagi, tepatnya di Jalan Kolserlon, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Minggu 12 Januari 2025 subuh. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan kafe Green Hills. 2 penumpang roda 4 dengan nomor polisi B2026PQX meregang nyawa di tempat. Kapolres Malra AKBP Frans Duma menjelaskan berdasarkan keterangan salah satu saksi, Giliane Rahan Kubang 20 tahun, mengatakan bahwa mobil melaju dari arah Pasir Panjang menuju Langgur dengan kecepatan tinggi. Namun ia melanjutkan peringatan tersebut tidak diindahkan. Setelah sampai di depan Green Hill dan melewati tikungan, mobil kehilangan kendali sehingga menikung tajam dan terguling kurang lebih sebanyak 4 atau 5 kali. Dugaan sementara Tribuners, laka tunggal tersebut disebabkan karena mobil kecepatan tinggi dan mengalami pecah ban sehingga tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 6 luka-luka, sementara dirawat intensif di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur. Berarti nanti kakak pun ade, ganti pun ade, kacit dong sama satu angin. Sampai mau hancur Pak. Depan yang mau. Tapi ya itu sudah sejarah. Depan sudah mobil sejarah itu. Hancur Pak. Depan yang mau. Tapi ya itu sudah sejarah. Depan sudah mobil sejarah itu. Tribuners, mobil yang kecelakaan maut tewaskan 2 mahasiswa ternyata milik Komisioner KPU Maluku Tenggara. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maluku Tenggara Malra, Basuki Rahmat Oat, akui mobil yang terlibat kecelakaan milik Komisioner KPU Malra. Hal tersebut dikemukakan usai kecelakaan maut yang menyebabkan nyawa 2 mahasiswa melayang. Menurutnya setelah kejadian tadi, KPU mengkonfirmasi untuk memastikan langkah yang diambil untuk mengambil langkah tersebut. Basuki menambahkan jadi memang sementara masih menggali informasi untuk mengetahui kronologis kejadian tersebut, baru KPU akan mengambil sikap seperti apa. Diberitakan sebelumnya kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Kolserlon, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Minggu 12 Januari 2025 subuh. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan kafe Green Hills. 2 penumpang roda 4 dengan nomor polisi B2026PQX meninggal dunia. Kapolres Malra AKBP Frans Duma menjelaskan
Berdasarkan keterangan salah satu saksi, Gilian Rahan Kubang, 20 tahun, mengatakan bahwa mobil melaju dari arah Pasir Panjang menuju Langgur dengan kecepatan tinggi. Namun ia melanjutkan peningkatan tersebut tidak diindahkan setelah sampai di depan Green Hill dan melewati tikungan mobil kehilangan kendali sehingga menikung tajam dan terguling kurang lebih sebanyak 4 atau 5 kali. Dugaan sementara laka tunggal tersebut disebabkan karena mobil kecepatan tinggi dan mengalami pecah ban sehingga tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 6 luka-luka sementara dirawat intensif di RSUD Karel Satsu Tubun Langgur. Selanjutnya, Tribuners Kejati Maluku bakal tinjau jembatan Dian Tetoat di Maluku Tenggara. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku atau Kejati Maluku akan meninjau jembatan Dian Tetoat di Kecamatan Fuad Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini disampaikan penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huwai saat meninjau progres jembatan Lengkung Dian Tetoat pada Minggu 12 Januari 2025. Menurutnya, kunjungan tersebut untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya pada 16 Juli 2024. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dalam proyek pembangunan jembatan Dian Pulau atau Dipu Tetoat yang berlokasi di Kecamatan Huat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Pasalnya proyek sejak 2019 itu tak kunjung selesai, padahal proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar 7,8 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Maluku. Miliki potensi agrowisata Desa Ohoy Luk di Maluku Tenggara minta bantuan bibit. Ohoy atau Desa Ohoy Luk, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra memiliki berbagai potensi wisata. Bukan hanya wisata sejarah tetapi juga agrowisata yang tengah dirintis pemerintah Ohoy. Norbertus Renyaan, Kepala Ohoy Luk, saat ditemui tribunambon.com mengatakan saat ini pemerintah desa telah menyiapkan kurang lebih 40 hektar lahan untuk ditanam. Dikatakan kurang lebih yang dibutuhkan saat ini 1.000 pohon tanaman jangka panjang. Dirinya menuturkan lewat dana desa pemerintah Ohoy telah mengusahakan hampir 1.000 bibit ke masyarakat, namun lebih diprioritaskan ke lahan-lahan tertentu. Selain itu, ini juga untuk meminimalisir penjualan tanah yang marak terjadi belakangan ini. Ini kan tapi kalau mau. Kebutuhan jenis apa? Saya kebutuhan bibit yang saya butuhkan untuk areal ini paling kurang 1.000 pohon. 1.000. Paling kurang. Kenapa saya lebih memprioritaskan bibit tanaman umur panjang? Karena saya peduli sama lingkungan. Kalau kita tanam tanaman-tanaman umur pendek seperti embal apa kan habis dipanen.
Alangkah baiknya tanaman itu diiringi dengan tanaman umur panjang yang dia punya dampak ke lingkungan. Hijaunya tetap akan terpelihara. Lalu daerah ini kan berdekatan dengan kota, jadi saya sangat khawatir kalau jangka panjang nanti orang akan tertarik untuk menjual tanah karena lahan-lahan kosong yang tidak bermanfaat. Kita jual uang gampang. Padahal kalau diolah nilai ekonominya lebih tinggi daripada jual. Nah itu. Jadi itu yang membuat saya lebih tertarik untuk mengembangkan buah-buahan di daerah sini. 1.000 bibit itu apa saja? Ya saya butuh lemon manis, alpukat, kelengkeng, rambutan. Itu yang saya butuh. Semua, tapi di sini Tribuners, pesisir pantai di Desa Liang, Maluku Tengah berubah jadi tempat pembuangan sampah. Tepi laut di Dusun Tanjung Netiela, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, sejak lama telah menjadi wilayah pembuangan berbagai sampah warga. Penelusuran tribunampun.com pada Sabtu 11 Januari 2025, sampah yang menumpuk di area tersebut sebagian besar terdiri dari popok bayi dan sampah plastik lainnya. Sampah-sampah tersebut dibuang di pinggir pantai langsung berhadapan dengan laut Pulau Seram yang indah. Keindahan air biru dan pasir putih yang seharusnya menjadi daya tarik wisata, kini tercemar dan menjadikan area tersebut tidak lagi nyaman digunakan sebagai tempat pemandian. Menurut salah satu warga Liang, Farhan Alif, bahwa pembuangan sampah ini sudah berlangsung sejak lama. Tidak adanya armada pengangkutan dan pengelolaan sampah yang memadai menjadi alasan warga membuang sampah ke laut. Lebih lanjut dituturkannya bahwa pemerintah desa pernah menyinggung terkait solusi pembuangan sampah, namun hingga kini tak ada tindak lanjut yang signifikan, baik itu pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten. Akan kondisi tersebut, besar harapan agar pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan sampah di Desa Liang, Maluku Tengah. Mengingat desa ini memiliki banyak sekali tempat wisata, bahkan salah satu tempat wisata di desa tersebut, yakni Pantai Liang, pernah dinobatkan oleh UNPD PBB pada 1990 sebagai pantai terindah di Indonesia. Hal ini agar kelestarian wisata pantai di area negeri Liang dapat terjaga kelestariannya. Tribuners, sempat sepi pembeli imbas bentrok di Ambon, pedagang sebut mari damai agar bisa laku berjualan. Pedagang Pasar Merdeka Kota Ambon mengecam bentrok antara kelompok pemuda yang terjadi di sekitar Tugu Trikora, Kota Ambon, Minggu 12 Januari 2025 dini hari. Asalnya dampak dari kericuhan tersebut membuat kondisi Pasar Merdeka Kota Ambon sepi pembeli. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan mereka. Kecaman itu disampaikan oleh salah seorang pedagang perabotan, Wia, saat ditemui tribunampun.com sekitar pukul 5:30 sore. Menurutnya, keadaan sepi pembeli sudah sejak pagi hingga sore sekitar pukul 5:30 sore. Maka dari itu, Wia tegaskan situasi kondusif sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembeli. Terpisah dari itu, salah seorang pedagang bahan dapur, Fadil, juga mengeluh hal yang sama. Menurutnya, pihak kepolisian harus tegas dalam menangani perkara seperti itu agar tidak mengatasi dampak yang bisa berkepanjangan. Aduh, dilakukan pedagang ini, makanya kita rasa rugi tuh kalau keadaan tidak bagus begini. Kita mau itunya damai-damai supaya kita berjual itu bisa laku, bisa laris, begitu kan.
Kalau akan kacu-kacu lain nanti bagaimana orang pembeli tidak ada bisa datang buat beli. Lalu kita penjual juga tidak ada yang pemasukan. Mau pemasukan itu harus ada pembeli begitu. Lalu apa lagi mama? Apa yang mau mama? Jadi harus damai lah. Tidak boleh ada kerusuhan, ada kacau-kacau. Harus didamai begitu supaya pasarnya bisa rame, bisa ada mondar-mandir orang bisa datang belanja-belanja. Barang kita bisa laku begitu. Lalu, ini bagaimana? Anggapan mama dong selaku pedagang bagaimana? Aduh. Ini. Atau baju ini saya cetak. Ini dia. Ini dia ini. Atau baju ini saya cetak. Ini dia. Tribuners update harga bahan dapur di Kota Ambon pada pekan kedua Januari 2025, cabai masih tinggi. Harga sejumlah bahan dapur di Pasar Mardika Kota Ambon terus berfluktuasi dalam satu minggu ini. Di antaranya cabai rawit pada 4 hari lalu melonjak Rp110.000, turun Rp85.000 dan saat ini kembali melonjak Rp90.000. Cabai keriting dibanderol Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp45.000 dan Rp50.000. Pedagang bahan dapur Fitri mengatakan fluktuasi harga dikarenakan stok chili yang didistribusi terbatas, cabai yang didistribusi berasal dari daerah Namlea dan Kobisonta, sementara harga tomat dan lemon Cina masih stabil. Hal ini dikarenakan stok lemon Cina dan tomat yang masuk dari Manado melimpah. Terkait daya beli masyarakat terhadap bahan dapur, Fitri sebut tak stabil. Kalau tomat itu 1 kilo 20, kalau cili keriting 1 kilo 60, kalau untuk rawit 1 kilo 90. Itu harganya naik ke turun kak? Naik kakak. Naik karena apa begitu kak kalau kiri? Ya mungkin lagi kosong toh, jadi naik. Kalau banjir kan nanti dia turun. Oh, iya. Kira-kira kalau kayak apa tuh berapa lama nih kak? Apa? Untuk naik harganya? Ya tergantung, kalau masuknya banyak pasti turun harga. Akan harga begini suhu berapa lama kak? So 4 hari. 4 hari. Iya ini tadi ini baru naik lagi pakai cili panjang, keriting. Apa ini cili dari mana kak? Kalau rawit dari Namlea.
Di Cile kan Cile dari 6 lea. Tomat juga sama. Iya sama. Tomat ambil dari 6 lea, kadang-kadang dari Manado. Untuk daya beli masyarakat bagaimana kalau harganya begini? Ya ada di separuh mengeluh. Ya mengeluh karena kenaikan harga tau. Iya. Tapi pendapatan alhamdulillah. Kalau malam begini ya pokoknya jual karena pembeli separuh kurang. Karena apa naik tuh. Iya. Oke, terima kasih. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Januari 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Mato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi